Daja Amin Tofo. Pada kesempatan ini mungkin kita berikan sedikit pemahaman tentang pandemik atau COVID-19. Umat Buddha maupun masyarakat mungkin sangat resah ketika terjadi pandemi ini. Jadi oleh guru-guru besar itu mengatakan bahwa di satu sisi mungkin bagi orang-orang umum itu terasa bahwa pandemi ini adalah sangat merugikan atau sesuatu yang sangat buruk. Tapi di sisi para pelatih atau praktik-praktik spiritual, mereka malah mengatakan bahwa ini masa yang sangat tepat. Karena mereka punya kesempatan waktu untuk latihan diri, untuk mengintrospeksi diri sendiri. Makanya sisi-sisi ini, dua sisi ini ya sangat sulit untuk kita pahami ketika kita tidak memahami tentang bahasa-bahasa batin atau tentang jiwa. Jadi bagaimana kita melihat ini? Mungkin kita bisa sedikit belajar dari batin-batin guru-guru kita. Pandemi ini juga muncul karena sebetulnya ya adalah mungkin eksploitasi yang terlalu tinggi dalam setiap sisi atau pori-pori kehidupan dari alam ini. Jadi alam ini ya mengambil satu waktu untuk pemenahan. Dalam satu sisi ya saya juga mewakili ya perkumpulan sangga, mengucapkan ya semuanya sangat berduka cita kepada mereka yang meninggal, dan kita selalu punya program-program untuk mendoakan mereka yang telah meninggal, dan tentu yang mendoakan kepada mereka yang sedang sakit ini bagaimana menemukan obat dan kesembuhan. Kita sering melihat bahwa umat Buddha ini juga terus berdoa. Tapi di sini ya mau saya tambahkan bahwa doa saja tanpa perubahan terhadap kecintaan, perubahan eksploitasi alam ini, mungkin doa akan tinggal doa ya, tapi tindakan. Makanya doa dan tindakan itu harus selalu selaras. Makanya Buddha mengajarkan ya, yaitu Sen Ko I, yaitu mano vaci kaya, perbuatan dari jasmani, perkataan, kemudian ya pikiran, mesti ada satu keselarasan. Maka keselarasan ini adalah kita tidak hanya berdoa memakai hati, bahkan kita tidak menemukan hati yang sesungguhnya. Maka doa ini tidak akan mampu mengubah pandemi ini menjadi baik. Tapi kita harus menyelidiki apa kekurangan, apa yang telah membuat salah sehingga alam ini melakukan satu perubahan yang sangat dahsyat. Bahkan korbannya adalah manusia itu sendiri. Jadi dalam hal ini mungkin saya sendiri lebih memberikan himbauan bahwa kita mengintrospeksi ke dalam, bahwa apa yang telah kita buat dan apa yang telah kita doa. Berdoa tanpa kita melakukan sesuatu terhadap kecintaan terhadap alam dan terhadap sesama. Sesama ini ya adalah seluruh kehidupan. Bahkan binatang merupakan hal yang harus kita sayangi. Jadi inilah mungkin titik yang sangat sepenuh hati kita harus perhatikan. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita memperhatikan, mengintrospeksi ke dalam. Jadi semoga dengan cara demikian kita akan mampu mengubah. Yaitu ya pada saat ini kita sudah setahun lebih mengalami pandemi yang sangat luar biasa. Dan korban yang sangat luar biasa berjatuhan. Saya kira ya mungkin bukan hanya manusia yang bersentuhan dengan ini, juga seluruh makhluk hidup, termasuk dimensi-dimensi yang lain. Jadi
ketika guru-guru besar itu selalu memberitahukan kepada kita bahwa dunia ini ya pada tahun ini atau apalah ya ada sebuah pemberitahuan bahwa mungkin ada korban jiwa yang bisa sangat besar, mungkin ya arus laut itu bisa naik meninggi ya seperti tsunami dan sebagainya, kemudian ya hujan ya banjir, dan kemudian bahkan pulau bisa hilang ya. Itu sesungguhnya adalah para guru besar yang telah menyentuh perasaan-perasaan mereka, dan mereka memberitahukan kepada kita ya mari mungkin ya kita adalah pandemi ini adalah paling baik adalah melakukan introspeksi diri sendiri. Saya melihat ya banyak berita-berita yang telah diberitakan oleh guru-guru besar. Pada satu kesimpulan adalah sebetulnya kita telah merusak ekosistem, dan ekosistem ini yang kita bicarakan bukan hanya manusia dan binatang, tapi juga dimensi-dimensi yang lain. Dalam Buddhisme ini kita ada mempelajari 31 alam kehidupan. Ada disebut 6 kelompok alam kehidupan: manusia, asura, binatang, hantu, neraka, dan 26 alam dewa. Jadi keseluruhnya adalah 31 alam kehidupan. Yang saya masukkan adalah dimensi ini. Bagaimana dimensi ini terawat sehingga kita bisa memperbaiki hal yang buruk. Sebetulnya Buddha ya ada memberikan ya tafsiran yaitu ada ya yaitu 3 musibah yang sangat besar. Nah, musibah ini termasuk demikian ya. Semua musibah ini sangat berhubungan adalah 4 unsur, yaitu unsur api, unsur air, unsur tanah, udara. Ya, jadi sebetulnya ya ini bagaimana mari kita ya dengan benar-benar mengupayakan melihat ke dalam batin sehingga kita menemukan yaitu obat-obat untuk menyembuhkan batin. Sekian, terima kasih.